Καλύτερα. Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησιές και πήραν τα λείψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα από τις λειψανοθήκες και κρατάγανε τα ασήμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτος. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους. Γι' αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη παρά να δω τη αν καλύτερα να μην δω κανέναν. Καλύτερα να μην δω κανέναν. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά αν είναι κάτι να διαλέξω, προτιμώ τον Τούρκο παρά το Φράγκο. Στην Αγία Σοφιά που έχετε στεναχωρηθεί. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν μου λέτε. Ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε μέσα στην Αγία Σοφιά. Άπειροι. Με το κολοβράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο. Ψέματα λέω. Γιατί το έχανε μουσείο. Και μπαίνανε όλοι άχρηστοι μέσα, βρωμεροί και τρισάθλιοι, όλοι οι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, χωρίς να σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σεβόντουσαν. Τώρα θα βγάλεις τα παπούτσια σου να μπεις μέσα. Μήπως είναι ευσέβεια. Θα φορέσεις γυμνό ρούχο να μπεις μέσα, όχι. Θα σου φοράει το βρωμοτουρτέ, αυτό το ρούχο το φουστανάκι, το τουρκικό και θα μπεις μέσα χανουμάκι, μια χαρά ντυμένο θα είσαι. Θα φορέσεις και την μπουργα να μπεις μέσα. Γιατί δεν σ' άρεσε, αλλά γυμνωνόσουνα και έμπαινες μέσα στην Αγία Σοφιά. Μήπως είναι διόρθωσης και δεν είναι κατάρα. Σας πήρε ο πόνος για την Αγία Σοφιά. Κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιος θα τη συντηρούσε, ποιος, το γένος. Μπορούσε το γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο, ο Τούρκος το συντήρησε. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang antri untuk masuk ke Masjid Hagia Sophia. Tentu tidak asing lagi tempat ini, menjadi salah satu situs terpenting di dunia. Ini dulunya gereja dibangun oleh Konstantinos ya, yang di tahun kurang lebih 324 Masehi. Terus menjadi simbol dari Konstantinopel dan kemudian setelah perebutan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Fatih tahun 1453 Masehi diubah menjadi masjid dan terus saja berfungsi sebagai masjid ratusan tahun sampai datangnya Kemal Atatürk di tahun 1924. Dia mengubah menjadi museum dan menjadi museum itu sampai kurang lebih bulan Juli tahun 2020 ini oleh Erdogan. Itu diganti menjadi masjid kembali dan kita akan lihat bagaimana kondisinya setelah menjadi masjid tentunya. Dan ini satu kegembiraan yang luar biasa. Di sini di pelataran ini setiap tanggal 29 Mei itu selalu saja ada tanda kutip demo yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli dengan Islam di sini, meminta agar diubah kembali dari museum menjadi masjid. Dan akhirnya pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan tersebut sehingga kembali menjadi masjid. Dan saya sendiri sempat menyaksikan beberapa kali ke Turki pada saat menjadi gereja. Dan subhanallah seperti ada sebuah hal yang menggembirakan hati pada saat kemarin sempat mampir sholat di sini ya. Tapi waktu itu malam hari jadi tidak terlalu terang, makanya kita ulangi lagi untuk datang di waktu sekarang. Bagaimana dulu kami masjid pada saat masuk, pada saat masih museum itu tidak baca doa karena memang sudah bukan masjid lagi. Tetapi subhanallah sekarang kita masuk ke dalamnya sebagai masjid. Dan kami juga sudah laksanakan waktu itu sholat maghrib isya. Sekarang insya Allah kita akan masuk untuk mempelajari sejarahnya. Kira-kira seperti apa saja informasi dalam, nanti akan kita lihat sebentar. Ya, alhamdulillah kita sudah ada di dalam Masjid Hagia Sophia dan bisa dilihat di sini sudah dipasang karpet, warnanya cantik sekali, hijau. Saya menyaksikan beberapa kali ke sini pada saat masjid gereja. Di sini orang masuk dengan menggunakan sepatu dan ini alhamdulillah Allah muliakan kembali menjadi masjid sebagaimana memang sudah dilakukan oleh Sultan Al-Fatih pada saat pembebasan Konstantinopel di tahun 1453, tepatnya 29 Mei. Di sini kita lihat di atas sana ada beberapa titik
yang berada di tiang-tiang ini dulunya ada lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan yang menggambarkan kalau ini gereja. Namun sudah ditutup dari zaman Sultan Muhammad Fatih dan sekarang pun sama ditutup juga di zaman Erdogan. Pada saat waktu jadi museum sempat masih ada gambar-gambar menggambarkan kalau ini adalah tempatnya Kristen ya. Nah, di sini merupakan ciri khas daripada masjid-masjid Turki. Walaupun ini tadinya gereja. Ada tempat muazzin. Di atas sana ada kelihatan tempat untuk sultan khusus kalau sholat dari zaman Sultan Muhammad Fatih sampai sultan terakhir Turki Utsmani sebelum berubah menjadi museum tempat ini. Dan tujuan utamanya pada saat itu keluar fatwa di wilayah kekuasaan sini kalau sultan tidak sholat bersama-sama dengan umumnya muslimin di satu lantai karena mereka mengambil pelajaran dari kasus kejadian terbunuhnya Umar dan Ali radhiyallahu anhuma pada saat sedang sholat. Maka mereka tidak mau itu terjadi lagi. Oleh karena itu mereka mengeluarkan fatwa di zaman itu untuk sultannya ada di atas. Di sini untuk melambangkan Islam ada lafzul jalalah Allah dan juga Muhammad mereka letakkan di dalam masjid ini. Itu juga dengan mihrab dan mimbar itu masih peninggalan lama ya dan dipelihara. Di zaman Ataturk juga tetap masih terpelihara, hanya saja tidak dipakai untuk sholat karena dijadikan sebagai museum. Nah, ini juga tidak dihilangkan ciri khas bangunan lama daripada Turki Utsmani. Mereka kalau untuk menerangi sebuah tempat, mereka letakkan lampu-lampu seperti ini. Dan lampu-lampu ini sebenarnya dulu isinya adalah minyak zaitun dengan sumbu untuk penerangan. Makanya mereka gunakan sangat banyak. Di waktu kita sekarang karena sudah ada listrik, makanya gunakan tenaga listrik tentunya. Di bangunan ini, dari zaman dulu memang waktu masih gereja, ada lantai 2. Bisa terlihat dari sana ada teras, lantai 2. Mengelilingi masjid ini, di bagian atas. Ya. Dan sekarang juga tentu masih berfungsi, ada tangga untuk naik ke sana dan tangganya pun masih peninggalan zaman dulu ya. Kita saksikan sekarang di sini orang-orang pada sholat. Untuk laki-laki sholatnya di sini dan untuk perempuan ada disiapkan tempat khusus di bagian belakang. Masjid Hagia Sophia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang fatwa sebagian ulama masalah bolehnya gereja diubah menjadi masjid. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang, di teman-teman di Amerika, di Eropa, di Australia. Pada saat saya juga menginjakkan kaki ke sana, itu banyak sekali di antara muslimin yang membeli gereja karena sudah tidak berfungsi lagi dan memang mereka sell, mereka jual. Dan akhirnya diubah fungsi menjadi masjid. Ya, termasuk kemarin waktu saya sempat ke Los Angeles juga sama, ada gereja yang dibeli kemudian dijadikan sebagai masjid. Bahkan waktu itu salibnya masih sementara proses untuk diturunkan, yang membutuhkan izin seingat saya. Jadi ini tidak masalah, yang penting memang semua simbol-simbolnya sudah dihapus. Mirip mungkin kasusnya kalau rumah dibeli kemudian diubah menjadi masjid, itu semua dibolehkan. Intinya dia nanti akan berfungsi sebagai masjid pada saat diniatkan masjid dan juga dilakukan untuk sholat 5 waktu tentunya. Salah satu yang merupakan ciri khas juga masjid-masjid Turki Utsmani, mereka sering meletakkan di bagian belakang, juga samping masjid, tempat-tempat seperti ini. Dipagarin kecil dan agak tinggi. Ini khusus untuk orang-orang yang masbuk. Jadi kalau ada orang masbuk datang, dia sholat di sini. Dengan tujuan agar jangan sampai orang kalau sholat, itu dia sholat di tengah-tengah masjid, seperti sering terjadi di Indonesia, kita tidak asing melihatnya. Seorang muslim masuk ke masjid, kemudian dia sholat di tengah-tengah masjid, sementara di depannya tidak ada sutra. Tidak ada penghalang yang menghalangi antara dia sama orang yang akan lalu lalang. Gitu ya. Sementara Nabi SAW menganjurkan sekali untuk menggunakan sutra. Nah, untuk menghindari itu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, seseorang di antara kalian ya, melewati orang yang sedang sholat, maksudnya memutus antara dia dengan tempat sujudnya ya, itu
Lebih baik baginya menunggu selama 40 tahun daripada dia harus melewati, nanti dosanya sangat besar gitu. Oleh karena itu ini sangat bagus ide untuk memberikan kesempatan orang yang masbuk sholat di sini, orang yang mau sholat sunnah juga sama, sehingga mereka bisa sholat di tempat-tempat ini. Cukup banyak titiknya, ada 1, ada 2, di sebelah sana juga ada, terlihat 3, 4, ya, di sebelah sini juga ada. Jadi hampir seluruh masjid itu dikelilingi dengan tempat-tempat yang seperti ini. Sisi samping masjid juga sama, difungsikan, ya. Dan kita temukan di sana ada lagi tempat untuk orang-orang yang masbuk. Ya. Jadi cukup banyak diletakkan di semua sisi, sehingga kalau ada orang telat baru mau sholat, mereka leluasa untuk sholat di tempat-tempat seperti ini. Dan ini juga kita temukan pada saat kemarin kita ke Masjid Salimiyah 1. Kemudian juga kita saksikan itu di Masjid Biru, ya. Di beberapa masjid yang sudah sempat kita datangin, semuanya sama. Ciri khasnya seperti itu. Nih, bisa dilihat tempat juga untuk masbuk. Tempat juga untuk masbuk. Cukup banyak di kiri kanan masjid. Dan karena kita masa pandemi dan corona, safnya juga sama. Dibuat berjarak. Ada tanda-tanda, kurang lebih sekitar 1,5 meter kalau di sini ya, jaraknya. Mengenai tiang dan juga tembok, ukiran-ukiran, ya, ini kaca, kayu yang ada kacanya, semua ini original. Artinya memang peninggalan dari zaman dulu, ya. Kecuali mungkin ada 1-2 yang rusak baru diperbaikin. Tapi ini semua adalah memang dari zaman tahun 300-an ya, Masehi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala bangunan ini bisa bertahan. Dan juga memang di Turki ini karena sering terjadi gempa, dari zaman dulu masih zaman Konstantinopel, mereka selalu membuat tiang-tiang yang cukup besar. Nah, kita lihat di sini nih tiangnya sangat besar ya. Mungkin berbeda dengan masjid kita di Indonesia, kita hanya butuh tembok yang kecil saja. Tapi ini tiangnya sangat besar untuk menopang bangunan ini sehingga memang bisa bertahan sampai. Dan ini saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberita berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu secara bertahap. Tangga lobi depan ini buat bisa berjualan kafe. Ini front office buat bareng-bareng. Terus sana tangganya. Dan ini saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberita berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut hemat saya itu jangan dianggap. Dan ini saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberita berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang
kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut hemat saya itu jangan saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberitakan berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberitakan berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut hemat saya itu jangan. Dan saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberitakan berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini, tapi dalam konteks kita masih menahan inflasi kita pada akhir tahun ini sampai kira-kira 5%. Hari ini inflasi kita masih 2,6% dan salah satu inflasi terendah di dunia. Yang dulu kita lihat Amerika inflasi yang 1%, sekarang saja mereka 7,9%. Jadi kita negara yang menurut hemat saya itu jangan dianggap. Dan ini saya ingin sampaikan pada Anda semua juga bahwa rupiah kita sekarang termasuk salah satu mata uang dunia yang paling stabil. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi jangan memberitakan berita-berita yang tidak bagus mengenai tadi bahwa perang Ukraina dengan Rusia ini punya dampak pada ekonomi Indonesia, dunia. Ya, itu sekarang kita salah satu negara yang paling masih tahan terhadap tekanan itu. Tapi sekarang dihitung oleh tim anak-anak muda di kantor saya dan juga kami sarankan pada Presiden, tentu kita ambil langkah-langkah untuk menghadapi itu. Secara bertahap mungkin akan terjadi kenaikan energi di sana sini.